penjelajahan sampai ke yang masa VOC dulu ya. Jadi pertama di Perburuan Mutiara itu kita harus tahu dulu dinasti Han itu tuh yang nyiptain sutra, yang pertama kali bikin sutra, terus Chow itu yang bikin kertas. Nah, jalur sutra itu alurnya dari awalnya itu kan di laut, tapi karena ada bajak laut, mereka pindah lewat darat pakai hewan. Nah, perdagangan dari Eropa ke Asia itu jual budak, armor, senjata. Kalau Asia ke Eropa jual sutra, rempah-rempah, dan juga kertas. Alurnya tuh dari Venesia ke Laut Tengah, ke Timur Tengah, terus ke Asia. Pusat dagangnya itu di Konstantinopel. Ini itu tuh tempat berhubungannya si Eropa, Asia, dan juga bangsa Turki. Nah, tapi ada konflik antara Utsmani Turki dan juga Bizantium Eropa. Di mana Utsmani itu tuh nanti dikenal sama Perang Suci dan juga Eropa tuh nanti Perang Salib. Tapi yang menang nanti Utsmani sehingga Konstantinopel diubah nama jadi Istanbul. Istanbul terus akses Eropa ditutup sehingga tidak ada rempah-rempah. Oleh karena itu ini yang mendorong Eropa menjelajahi laut. Faktor pendorong penjelajahan Eropa itu ada 5. Pertama jatuhnya Konstantinopel 1453, terus kisah Marco Polo yang alurnya itu dari Afrika ke Nusantara ke Perlak, sekarang Aceh, Samudra Pasai itu, terus Cina ke Venesia. Nah, Marco Polo ini menceritakan tentang kekayaan bangsa timur. Makanya Eropa ingin menguasai. Terus ada juga penemuan teknologi seperti kompas, senjata, dan juga kapal. Lalu penemuan bahwa bumi itu bulat oleh Galileo Galilei dan juga Nicolaus Copernicus 1473 dan juga sampai 1593. Kenapa mereka bisa mendorong? Karena ini tuh ibaratnya kalau mereka menjelajah ke satu arah terus, mereka bakal balik gitu. Terus ada Reconquista, yaitu semangat balas dendam terhadap Islam karena ya kalah di pertemuan ini tadi. Prinsipnya mereka itu ada gold, glory, dan juga gospel, 3G itu. Gold itu ingin menguasai tambang dan juga rempah-rempah. Glory itu ingin menjadi superior yang muncul bersamaan dengan abad-abad dengan paham-paham Renaissance atau seni, Aufklärung atau ilmu, dan juga merkantilisme atau yang bergerak di ekonomi. Gospel ada ajaran suci oleh nanti Franciscus Xaverius. Terus ya ini Spanyol, Portugis, Inggris itu tuh mulai penjelajahannya di 1400, Belanda agak telat mulai di 1500. Terus kolonialisme itu berasal dari kata kolonus. Ada 4 jenis kolonialisme. Yang pertama ada kolonialisme penduduk, yaitu contohnya kayak petani itu tuh bertani gitu kan, lama-lama tanahnya tandus, nutrisinya hilang, sehingga mereka mencari tempat baru. Akhirnya menetap di tempat baru sehingga penduduk asli tempat itu terdorong ke pedalaman. Contohnya di saat Eropa ke Amerika mendorong suku Indian dan juga ke Australia mendorong aborigin dan juga Afrika mendorong suku Negro. Lalu ada juga deportasi, yaitu memindahkan penduduk ke tempat lain oleh pelaku kolonial dengan tujuan ingin mendapatkan tenaga kerja atau karena tempat itu overpopulated. Contohnya di Jawa ke Suriname, Amerika Latin. Makanya di Suriname ini kan banyak etnis Jawa. Terus ada eksploitasi. Eksploitasi itu menguras sumber daya alam atau sumber daya manusianya dijadikan budak. Contohnya saat Nusantara kita dijajah oleh Belanda. Terus ada juga kolonialisme sekunder, yaitu tuh ketika tempat kolonialnya itu tidak menguntungkan tetapi tetap dipertahankan untuk menambah daftar koloni sehingga menambah superioritasnya ini. Terus juga sebagai tempat persembunyian, tempat latihan militer, dan juga tempat tes alat perang. Contohnya Afrika yang saat itu dijadikan tes alat perang oleh Eropa. Akibat dari kolonialisme, daerah jajahan jadi miskin, pemerintahan jadi diatur, dan ya dikuasai sama pelaku kolonial. Terus ada imperialisme, dari kata imperare, yaitu artinya memerintah. Ada 2 jenis imperialisme, ada imperialisme kuno dan juga yang modern. Yang kuno itu memakai slogan 3G, yang modern itu menguasai segala bidang hidup, seperti politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Di politik, imperialisme modern itu mengikut campurkan pemerintahan. Contohnya saat VOC ikut campur di Banten, saat ada konflik antara Sultan Ageng dan juga Sultan Haji, VOC bantu Sultan Haji untuk menggulingkan Sultan Ageng. Terus ekonomi ada monopoli dagang saat contohnya itu di kasusnya Sultan Hasanuddin Jantan Timur. Ada 3 jenis yang di ekonomi, ada pelayaran hongi, ekstirpasi, dan juga kontingentan. Pelayaran hongi itu tuh intinya kayak mereka berlayar di laut agar kayak patroli di laut untuk
mengawasi agar rakyat Makassar waktu itu tidak dagang dengan bangsa Eropa lain. Ekstirpasi itu tuh menyuruh rakyat untuk menebang penghasil rempah-rempah agar rempah-rempahnya itu langka sehingga bisa dijual mahal ke Eropa lain. Kalau ke VOC ya tetap murah. Kontinenten itu bayar pajak. Terus sosial tuh membagi jadi 3 kasta, ada Eropa, Asia, dan juga pribumi. Asia dibikin di atasnya pribumi agar terjadi divide et impera, karena pribumi cemburu ke Asia juga nggak mau disaingin sama pribumi. Terus yang budaya, itu tuh saat Dendels pergi ke Jogja, dia tuh melanggar aturan-aturan, seperti tamu tidak boleh pakai payung emas, dia pakai, tamu tidak boleh pakai karpet merah, dia minta digerai, terus kursi tamu tidak sejajar dengan raja. Tiga-tiganya diterabas oleh Dendels untuk menyaingi raja dengan gimmick budaya asli mereka tuh kolot, sehingga butuh modernisasi. Nah, ini mengubah budaya di Indonesia juga. Terus masuk ke perjanjian Tordesillas, intinya dia tuh membagi Spanyol berlayar ke arah barat, Portugis ke arah timur. Makanya nanti Spanyol sampainya ke Filipina, nanti Portugis ke Nusantara. Yang mengesahkan tuh Paus Alexander ke-6 agar Spanyol dan juga Portugis tidak perlu konflik. Pertama yang Portugis dulu, Portugis itu berjelajah. Setiap kali berjelajah, dia bakal masang batu padrao dengan tujuan negara itu atau tempat itu tidak boleh diklaim. Nah, ini jadi simbol keserakahan bangsa Portugis. Penjelajah pertama Portugis itu Bartolomeus Dias 1488. Dia pergi ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan Baik, tapi berhenti di situ karena ada ombak besar. Lalu Vasco da Gama 1497, dia diutus oleh Raja Manuel I yang nggak puas sama Bartolomeus Dias. Terus dia dari pelabuhan Lisbon sampai ke Calicut dan Goa pada 1498. Nah, terus dia itu tuh kan sempat dimention ada ombak besar. Dia bisa melewati ombak besar itu dengan dibantu orang Moor, orang Islam, melewati ombak. Kenapa dia orang Moornya ini mau bantu? Karena ada uang. Padahal saat itu kan Islam sama bangsa Eropa ibaratnya lagi berantem. Tapi karena ada uang. Terus Alfonso de Albuquerque itu dia pergi ke Malaka, tapi dia sombong dan sering memonopoli, jadi dia diusir. Lalu dia serang Malaka balik pada 1511. Malaka kalah dan dikuasai oleh Portugis. 1512 Pate Kadir kalah lawan ini Portugis. Terus dia menghubungi Patiunus 1513 dari kerajaan Demak. Serangan 1 hasilnya seri, serangan 2 Patiunus meninggal. Sehingga kejadian ini membuat masyarakat pada pindah. Terus Portugis nggak senang karena masyarakatnya pindah, dia ke Maluku. Ternyata di Maluku lagi ada konflik antara Ternate dan Tidore. Portugis membantu yang Ternate sehingga Ternate-nya menang. Terus masuk ke Spanyol. Yang pertama itu ada Christopher Columbus, utusan dari Ratu Isabella. Dia dia dibantu Amerigo Vespucci pada tahun 1492 3 Agustus. Dia menemukan Amerika. Dia ke barat 6 September, Kepulauan Canary 12 Oktober sampai ke Bahama, Amerika. Terus yang kedua ada Ferdinand Magellan 1519. Dia sampai ke Filipina di 1521. Ternyata di sana lagi ada perang saudara antara suku Mactan dan juga suku Cebu. Mactan ini dia kuat karena dia punya pasukan lapu-lapu. Nah, awalnya si Spanyol ini mau bantu si Mactan, dia mau kerjasama sama Mactan, tapi Magellan ditolak sama Mactan sehingga dia beralih bantu Cebu. Tapi ya Magellan kalah karena kena lapu-lapunya ini tadi. Terus yang ketiga ada Juan Sebastian Delcono. Dia ini nih lewat Kayagan terus Mindanao terus sampai ke Maluku. Ya nggak sepenting sih dia NPC. Terus ada perjanjian Saragossa 1529. Dan ini tujuannya menyelesaikan sengketa di Maluku. Jadi akhirnya kesepakatannya Spanyol pergi dari Maluku ke Filipina setelah dapat kompensasi uang dari Portugis. Terus ke penjelajahan di Belanda. Belanda ini pertama ada Willem Barents 1594. Dia ini pergi ke utara karena barat dan timur waktu itu udah diokupasi sama Portugis dan juga Spanyol. Ya Belanda ini kan negara lemah ya, jadi dia takut. Dengan harapan kalau dia ke utara terus, dia bisa sampai di selatan sesuai dengan prinsip bumi itu bulat. Tapi dia kurang memahami medannya sehingga dia beku di Novaya. Terus ada Cornelis de Houtman 1594.
pada 1596 dia sampai di Banten, tapi karena dia sombong, dia itu tuh gak disukai sama Sultan Abdul Mufakir. Nah, akhirnya dia itu kerjasama dengan bangsa Portugis yang memang punya dendam sama Belanda karena Belanda dulu pernah nyalin peta Portugis. Gitu. Akhirnya konsumen tersingkirkan. Terus ada Jacob van Eyck 1598. Dia sampai ke Banten dan Maluku itu tuh 1599. Nah, Maluku waktu itu tuh musuhan dengan Portugis. Sehingga nanti Inggris bakal bantu ngusir si Portugisnya. Ini kebalik, deng. Ini gitu. Nah, ini kan Maluku nggak suka sama Portugis waktu itu, makanya dia kerja sama dengan Belanda untuk ngusir Portugis. Nanti Belanda juga semena-mena, nanti dia kerja sama Inggris ngusir Belanda, terus akhirnya VOC ngusir Inggris. Tapi ya ininya dibully terus lah Indonesia nih. Terus Inggris dia tuh memakai jalur barat dan juga timur. Di timur dia ngikut jalurnya Portugis, kalau di barat dia di 1498 sampai ke India, terus 1600 dia tuh bikin EIC. Terus yang pertama dia ada Francis Drake 1579, dia itu tuh pergi ke arah barat sampai ke Banten dan juga sampai ke Maluku. Terus James Lancaster 1602 dia sampai ke Aceh. Terus dia tuh gak disukain sama Sultan Iskandar Muda karena ya dia benci orang asing sehingga dia diusir. Terus Henry Middleton 1604 dia itu tuh melawan Belanda dengan membantu Maluku, lalu dia berkuasa. Terus masuk ke VOC. Ini timelinenya VOC ya. Enggak VOC doang sih. 1602 VOC lahir, 1799 bubar karena Napoleon. Terus 1808 sampai 1811 Dendel, 1811 Janssens, 1814 Raffles. Tapi perginya Raffles dari Nusantara itu tuh 1816. Dendels itu tuh berhenti karena ketahuan korupsi dan juga menjalankan tugas yang tidak diminta oleh Prancis. Janssens itu ya emang buat aja dia nggak bisa mimpin. Terus dia juga menandatangani kapitulasi Tuntang sehingga Raffles berkuasa. Tujuannya Raffles berkuasa itu untuk merebut Indonesia. Nah, lahirnya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie itu tujuannya untuk menghindari saingan tidak sehat antar Belanda, ini yang pertama. Kedua, menguasai rempah-rempah. Ketiga, memperkuat Belanda dalam persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Terus juga sebagai membantu dana untuk melawan Spanyol. Jadi pemerintah tuh kurang dana gara-gara lawan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1618. VOC juga memiliki hak oktroi. Hak oktroi atau hak istimewa itu tuh artinya VOC itu nggak perlu izin ke Amsterdam untuk bikin ini. Hak oktroinya itu tuh pertama ada monopoli dagang, kedua dia bikin angkatan perang sendiri, dia boleh perang, dia boleh bikin janji dengan raja-raja, terus dia juga boleh cetak uang dan mengeluarkan uang sendiri, terus dia boleh mengangkat pegawai. Nah, ini jadi benih-benih korupsi ntar. Terus dia juga bisa memerintah jajahannya dia. Ada monopoli dagangan tadi berupa Hongi-Tosten atau pelayaran Hongi tadi, ekstirpasi dan juga kontinenten. Nah, tiga ini tuh kan tadi bentuk imperialisme dalam ekonomi. Terus ada Verplichte Leveranti, itu tuh artinya kita harus jual murah ke VOC. Terus ada sistem area, dia tuh bisa mengatur area dan juga jumlah tanaman. Ini bentuk-bentuk 1, 2, 3, 4, 5 bentuk monopoli dagang VOC. Terus di VOC yang pertama tuh ada Peter Booth 1610 sampai 1614. Tugas utamanya itu untuk memonopoli dagang. Terus dia bikin pos dagang di Banten dan Maluku, terus dia ke Jayakarta, terus jadiin Jayakarta ini pusat perdagangan. Tapi markasnya dia di Ambon. Nah, terus ada 1614 Gerard Reins, dia itu tuh ya sombong, terus dia meninggal karena diare, tapi ada yang bilang dia meninggal karena diracun. Terus ada Lawrence Regel 1615, dia diusir ke Ambon, terus gara-gara itu Belanda jadi malu, terus dia nurunin JP Koen itu tuh ya ini masanya dia tuh menyerang Jayakarta, terus ngubah namanya jadi Batavia, terus dia mindahin markasnya dari Ambon jadi ke Jayakarta.
Terus cara-cara eksploitasi VOC itu ada 6. Dia dengan cara merebut pasar pertanian, bikin benteng, terus tidak aktif ikut produksi padahal dia yang nyuruh-nyuruh. Terus dia menduduki tempat yang strategis. Terus dia mengikut politik Nusantara. Jadi kayak misal dia ikut campur dalam pergantian raja gitu. Terus dia tetap mempertahankan lembaga kerajaan agar bisa dikendalikan. Terus VOC bakal bangkrut kan di 31 Desember 1799. Nah, dia tuh bangkrut karena satu kalah saing dagang, terutama dengan EIC. Terus juga ada biaya perang yang besar. Ini salah nih. Nah, biaya perang besar gitu. Ya karena Belanda itu kan negara lemah ya. Gitu. Terus ada anggaran pegawai besar seperti Jenderal Hendrikus yang dia harus disembah, terus suka foya-foya, keretanya harus emas dan juga harus digerai karpet merah. Terus ada perdagangan gelap, terus juga pejabat VOC korupsi seperti Van Horn, Gubernur Maluku dan juga sogokan jadi pegawai sehingga pegawainya tuh gak kompeten. Terus puncaknya, faktor utamanya itu tuh pada tahun 1749 Willem IV itu menjadi penguasa tertinggi VOC sehingga pejabat-pejabat VOC itu jadi fokus menjilat raja. Akhirnya investor-investornya yang punya modal di situ dihiraukan. Akhirnya mereka juga menarik modal.